Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana perbedaan kerangka konsep dan kerangka teori. Kami akan membahas definisi kerangka konsep dan kerangka teori, perbedaan kedua kerangka ini, dan bagaimana memposisikan kerangka konsep dan kerangka teori dalam penelitian kita. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kerangka konsep dan kerangka teori, alangkah lebih baik kita melihat definisi penelitian, konsep, dan teori. Pertama, kita melihat definisi penelitian yang diungkapkan oleh DeVos pada tahun 2005, di mana beliau mengatakan bahwa penelitian adalah investigasi sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari fenomena baik alam maupun sosial yang dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang diandaikan di antara fenomena tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa setiap penelitian harus dipandu atau berdasarkan teori. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa penelitian tanpa teori akan kehilangan arah atau tidak terkontrol. Jadi pertanyaannya, apakah semua teori bisa mengontrol penelitian kita dan akan sesuai dengan setiap konteks dan skop penelitian kita? Jawabannya tidak. Jika suatu teori tidak bisa mengontrol atau menceritakan semua fenomena yang akan terjadi dalam penelitian kita, maka ianya akan berbeda dari segi konsep dan fenomena tersebut. Dan oleh karena itu, lahirlah satu istilah yang dinamakan dengan konsep atau konseptual. Kita akan membahas istilah konsep dan teori seperti berikut. Secara sederhananya, teori adalah blueprint atau panduan yang merupakan fakta yang telah diuji melalui observasi dan eksperimen. Teori merupakan seperangkat konsep yang saling terkait, yang menyusun atau mengorganisasikan pandangan sistematis tentang fenomena tertentu dengan tujuan untuk menjelaskan atau untuk memprediksi fenomena tersebut. Namun, teori juga mempunyai batas dan limitasi tertentu dalam menjelaskan sesuatu, sehingga dia dapat kita klasifikasikan kepada grand theory, middle range theory, atau konsep. Di sini, kita dapat melihat bahwa middle range theory mempunyai skop yang lebih besar daripada konsep dan mempunyai skop yang lebih sempit dibandingkan dengan grand theory. Kemudian, jika dianalisis dari definisi ini, konsep merupakan bagian dari teori. Kesimpulannya, teori menggunakan konsep, sistem, model struktur, kepercayaan, ide, dan hipotesis. Ketika posisi konsep merupakan bagian daripada teori, jadi apa sebenarnya konsep tersebut? Konsep merupakan representasi simbolis tentang ide-ide yang abstrak atau formulasi pengalaman yang kompleks. Posisi konsep dalam teori adalah untuk menyampaikan ide-ide yang abstrak di dalam teori tertentu. Jadi, apakah sudah bisa membedakan antara konsep dan teori? Sekarang, kita lihat kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori merupakan aplikasi teori
baik single teori maupun berbagai teori, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan terjadi di dalam penelitian kita. Jadi, teori yang akan kita gunakan harus mempunyai skop yang jauh lebih besar daripada persoalan penelitian atau objektif penelitian kita. Meskipun kita harus memilih dan menggunakan teori yang jauh lebih besar daripada persoalan kajian kita, namun terkadang ada juga teori yang tidak dapat merangkumi semua fenomena atau memberikan penjelasan yang janggal atau tidak masuk akal. Mengapa yang demikian terjadi? Karena teori merupakan abstraksi atau generalisasi dari fenomena tertentu pada konteks tertentu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti melakukan penelitian? Jawabannya tidak. Disinilah muncul istilah kerangka konsep. Kerangka konsep adalah hasil daripada penggabungan sejumlah konsep, kajian empiris, dan teori tertentu dengan tujuan yang sama dengan kerangka teori, yaitu untuk menjelaskan fenomena tertentu di dalam penelitian kita. Namun, kerangka konsep merupakan ide peneliti tentang bagaimana persoalan kajian akan diselesaikan. Kesimpulannya, meskipun kerangka konsep dan kerangka teori mempunyai definisi yang berbeda, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merupakan panduan atau blueprint untuk membantu peneliti mengapa kita perlu meneliti topik tertentu dan bagaimana keterkaitan antara topik yang kita teliti. Baik kerangka konsep maupun kerangka teori harus dipresentasikan melalui gambar atau figure dengan memberikan anak panah atau arrow, di mana biasanya bagian sebelah kanan merupakan dependent variable atau outcome variable dan di sebelah kiri merupakan independent variable atau predictor variable. Untuk lebih jelasnya, ilustrasi berikut menjelaskan bagaimana kerangka teori dan kerangka konsep berbeda. Penelitian kita bertujuan untuk melihat pengaruh suatu metode pengajaran baru terhadap pencapaian akademik siswa. Dalam kerangka konsep, kita hanya perlu menjelaskan hubungan bagaimana metode pengajaran baru tersebut memberikan pengaruh dan hubungan terhadap pencapaian akademik siswa. Bagian ini kita akan menceritakan tentang bagaimana cara metode pengajaran tersebut bekerja sehingga ia mempengaruhi pencapaian akademik siswa. Kita tidak boleh menjelaskan apa saja fenomena yang terjadi di luar metode pengajaran baru tersebut. Namun sebaliknya, kerangka teori menjelaskan lebih dari sekedar hubungan antara pengaruh metode pengajaran baru terhadap pencapaian akademik siswa. Mungkin ada fenomena tertentu selain daripada metode pengajaran baru tersebut yang turut mempengaruhi pencapaian akademik siswa, seperti pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya, atau cara siswa berinteraksi di dalam proses pembelajaran yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam metode pengajaran baru tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa kerangka teori akan bercerita tidak hanya hubungan metode pengajaran baru dan pencapaian akademik siswa, namun juga bercerita lebih jauh tentang fenomena yang lebih kompleks dalam metode pengajaran baru tersebut. Jadi, di sini bisa kita lihat perbedaan antara
kedua-dua jenis kerangka ini.